warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Global Mulia. Halo sahabat Global Mulia, halo sahabat Halo. GM. Ya, alhamdulillah pada kali ini kita akan mengadakan podcast bagi mahasiswa. Nah, di mana nama podcast ini adalah Rumah ya. Rumah, ini rumah bukan sih? Rumah, yaitu Ruang Mahasiswa. Kami menamakan podcast ini adalah Ruang Mahasiswa. Jadi, podcast ini akan dijadikan untuk mengangkat potensi-potensi yang ada di dalam diri mahasiswa, baik itu motivasi. Nah, karena di sini juga kita kedatangan dua narasumber yang pada saat ini sudah hadir nih teman-teman. Di mana kedua narasumber ini dari mahasiswa dan mahasiswi STEBI Global Mulia. Mungkin untuk singkatnya dari kedua narasumber ini bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa. Oh iya, mohon maaf Kak, sebelum Kakak saya lupa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, teman-teman, perkenalkan saya Fitria. Di sini saya sebagai podcaster yang akan mendampingi teman-teman yang ada di depan ini nih. Coba bisa perkenalkan dirinya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Fadila, asal dari Cibarusah. Masya Allah, dari Cibarusah. Iya, Cibarusah. Sekarang ini Kak Maulana angkatan berapa ya? 2021. 2021. Jurusan apa Kak? Perbankan Syariah. Perbankan Syariah. Kalau untuk di sebelahnya ini bisa diperkenalkan? Boleh, izin memperkenalkan diri ya? Iya, boleh. Ya, perkenalkan, nama saya Nini Nuraini. Saya mahasiswi STEBI Global Mulia, Prodi Perbankan Syariah. Kebetulan saya sudah semester 4 dan jurusan Perbankan Syariah. Oh, berarti dua-duanya dari Sama. Perbankan Syariah. Ya di sini Bisa kebetulan ya? Bisa kebetulan, berarti di sini kayak sendiri yang beda. Nah, jadi di sini ya saya sih ingin bincang-bincang santai ya. Jadi kita membahasnya juga tidak terlalu formal, karena Iya. santai kan tegang, kayaknya teman-teman tegang semua ya di sini. Ya, tegang-tegang gimana gitu? Ya mungkin mau menyapa juga untuk teman-teman di luar sana yang sedang menonton gitu kan. Ada yang mau disapa atau salam-salam buat mama? Ya. Buat papa gitu kan. Halo mama, papa masuk podcast gitu, nanti ada di YouTube. Nah, mungkin dari sini mengundang teman-teman di sini karena memang melihat ada nih potensi yang perlu kita angkat dari mahasiswa dan mahasiswi STEBI ini. Pertama kan dari Mbak Heni, dari Mas Maul yang bisa dilihat mungkin memiliki potensi. Karena saya dengar juga nih keduanya apa betul dari mahasiswa beasiswa gitu. Gimana? Iya. Betul? Betul. Iya, Beasiswa apa? Beasiswa Beasiswa apa? Jangan-jangan beasiswa sendiri gak ingat lah ya. Beasiswa pribadi jangan-jangan. prestasi. Prestasi apa? Oh, bina lingkungan ya? Iya. Ya, kalau di STEBI itu ada beberapa macam jenis beasiswa sih. Ada beasiswa, ini sekedar informasi, ada beasiswa bina lingkungan, ada beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP, ada beasiswa Basnas, itu Badan Amil Zakat Nasional. Nah, kalau dari Mbak Heni, Kalau saya sih masuk ke beasiswa bina lingkungan. ya, bina lingkungan. Iya. Nah, jadi di sini saya mau membahas siapa dulu nih, Mbak Heni atau Mas Maul? Baik dulu. Oh, Mbak Boleh Heni. siapa aja yang duluan? Laki-laki atau perempuan dulu nih? Perempuan dulu. Laki-laki dulu. Jadi rebutan ya. Ya udah deh di sini ladies first dulu ya. Iya, Iya, ya Masya benar. Allah ini. Dari Mbak Masa Heni saya yang ngalah ya? Ya di sini udah paham ya. Iya. Ya udah. Di sini dari Mbak Heni. Tadi Mbak Heni asalnya dari Pebayuran ya. Iya. Nah di sini saya mau nanya nih, Mbak Heni kan dari Pebayuran, asli Bekasi juga. Sejauh ini apa sih gitu yang bisa memotivasi Mbak Heni bisa sampai mendapatkan beasiswa, terus bisa sejauh ini gitu bisa bertahan dan bisa mau melanjutkan kuliah gitu? Karena yang saya tahu gitu di Bekasi ini memang rata-rata ya mereka lebih berminat ke bekerja setelah lulus Iya, itu. benar. Apalagi di wilayah Bekasi ini kan wilayah industri ya. Kenapa? Makanya mau minta dari motivasi dari Teh Heni gitu, dari Mas Maul tentang semangatnya gitu, ingin melanjutkan berkuliah karena ini penting gitu bagi teman-teman yang sekiranya kenapa sih penting gitu, penting gak sih kuliah itu setelah lulus, apakah kita harus bekerja saja atau perlu gitu untuk melanjutkan kuliah? Mungkin nanti bisa dijelaskan perjalanan Teh Heni bisa sampai di beasiswa. Iya.
Mau langsung saja ngejelasin? Iya boleh, bisa langsung dijelaskan sama Teh Eni. Oke, jadi gini teman-teman, saya itu kan mendapatkan beasiswa Bina Lingkungan ya, yang dimana beasiswa Bina Lingkungan ini direkrut secara ketat ya menurut saya. Dan sebelum juga mendapatkan informasi tentang mengenai beasiswa yang ada di Studi Global Mulia ini, tentunya kita ini butuh relasi ya, Mbak, bukan begitu? Oh iya, butuh relasi juga. Ya, jadi saya ini mengetahui bahwa di Studi Global Mulia ini ada beasiswa itu dari relasi saya. Karena ada salah satu dosen di kampus Studi Global Mulia itu memberi informasi kepada saya. Nah, tentunya dong, siapa sih yang nggak tertarik ketika mendengar beasiswa? Iya betul. Dan kemungkinan ini, bukan kemungkinan ya, ini udah terjangkau banget. Beasiswanya itu full dari awal sampai lulus itu kita tidak ada bayaran sama sekali. Oh jadi sudah full dari awal sampai kita lulus sudah ditanggung untuk beasiswanya ini. Iya benar, karena kan beasiswa Bina Lingkungan ya udah ditanggung dari yayasan itu sendiri. Nah, untuk motivasi ya, untuk motivasi sampai saya berada di titik sekarang ini, yaitu kita tidak perlu melihat jauh-jauh motivasi. Saya termotivasi kepada memegang teguh sekali motivasi dari orang tua saya, Mbak. Iya. Karena motivasi yang sangat berarti itu ya kedua orang tua. Karena kalau misalkan kita tidak ada motivasi tersendiri, ya kita plan-plan aja gitu, nggak ada semangat buat menempuh kuliahnya. Iya betul banget Mbak Heni. Ya. Terus apalagi Mbak? Iya, jadi sejauh ini yang membuat Mbak Heni itu memiliki semangat itu karena ada dorongan nih dari orang tua. Iya, betul banget teman-teman. Ya bagus juga ya motivasinya. Iya, Masya Allah bagus. Iya, mungkin Mas Maulnya ada nih motivasi nanti. Kalau dari Mbak Heni kan berarti memang ada motivasi dari kedua orang tuanya gitu. Pasti dong Mbak Heni menginginkan membanggakan kedua orang tuanya ketika lulus nanti menjadi seseorang yang bisa membanggakan. Benar ada banget. hasil. Ya, berarti sejauh ini adalah kenapa sih Mbak ini semangat gitu, maksudnya ingin melanjutkan kuliahannya gitu. Iya, karena kan kebanyakan orang ya, karena tidak mau kuliah itu apa ya, bisa dibilang mindsetnya masih terfokus kepada dunia pekerjaan. Iya. Gitu. Iya, karena saya juga pernah ya, emang sering gitu mendapat stigma. Setelah lulus tuh kita jarang banget yang namanya diarahkan untuk melanjutkan pendidikannya. Memang ada ininya juga ya. Kita orang tua pasti menginginkan gitu bagi anaknya ya udah gitu bekerja dulu gitu, mencari uang. Itu tidak salah gitu, cuma di satu hal kan kita bisa kita tetap bekerja namun kita bisa tetap melanjutkan perkuliahan gitu, bisa melanjutkan pendidikan. Makanya hal itu sih lebih ke mindset kita bagaimana nanti kita akan menjadi contoh gitu untuk teman-teman. Ya mungkin tadi motivasi dari Tehnya emang bagus banget sih, karena apalagi doa orang tua itu sangat kuat, sangat berpengaruh bagi kesuksesan kita sebagai anak gitu. Nah sekarang kita lanjut ke mungkin ke Mas Maul nih, ada beberapa pertanyaan karena untuk teman-teman mungkin ada yang nggak asing sama Mas Maulana ini, pernah melihat gitu mukanya di mana, kayak saya pernah melihat gitu. Gitu ya mukanya. Iya. Karena yang saya tahu sendiri nih Mas Maul kayaknya memiliki potensi yang kiranya potensi itu nggak semuanya bisa dimiliki orang, hanya orang-orang tertentu gitu. Nggak begitu juga. Ya maksudnya ada yang memiliki, cuma kayaknya nggak semuanya gitu ya potensi ini dimiliki gitu. Makanya kita mau sharing sama Mas Maul terkait potensinya ini. Kalau boleh tahu ya, apa sih gitu potensi yang saat ini dimiliki Mas Maul ini gitu? Apa ya? Bingung kan ya? Ya, karena saya pernah melihat itu video-video Mas Maulana mengaji, pernah mengikuti perlombaan-perlombaan qiraat, dan itu menurut saya bagian daripada potensi gitu, yang sekiranya potensi ini jangan hanya didiamkan saja, tapi perlu dijadikan contoh bagi teman-teman gitu. Apalagi saya melihat potensi bagus ini itu di bidang qiraat ya. Iya. Itu bisa menjadikan semangat nih untuk teman-teman bisa membaca Al-Qur'annya gitu. Karena menurut saya ini ilmu yang cukup sulit gitu, karena saya pernah belajar tapi susah kalau
misalnya bukan ini ya, bukan ahlinya yang perlu latihan step by stepnya. Masya Allah itu perjuangannya. Gimana coba Mas Maul bisa Jadi dijelaskan perjuangan saya itu mulai dari kelas 5 SD. Oh, jadi mulai dari kelas 5 SD Iya, bisa belajarnya tuh. belajar Kecil itu. ya? Lumayan juga itu. Lama, berapa Ya, tahun? lama lagi ya dari kelas 5 SD. Dari kelas 5 SD. Berarti masih benar-benar dari 5 SD itu latihan awal banget atau memang sudah memiliki bakat saat waktu itu? Enggak Sama gitu itu. juga, enggak gitu juga. Dari bayi mungkin udah suaranya udah Enggak gitu juga. langsung azan gitu kan. Enggak. Jadi perjuangan saya tuh dari SD nih. Oh, iya. Dari SD saya pengen ngaji. Ada namanya Kampung Gudang Uut. Namanya Mana itu? pondok masih Cibarusa, Oh, masih Cibarusa, Cibarusa. iya. Namanya Al-Quran Musyafiah pondoknya. Yang Masya Allah itu apa sih pimpinan Ustadz Asep Syafuddin Al-Bantani dari Banten. Iya, soalnya nama juga Al-Bantani. Iya, takutnya apa sih Al-Bantani itu gitu. Iya, Al-Bekasi gitu. Al-Bekasi. Iya. Boleh. Ya pokoknya saya dari kelas 5 SD tuh. Saya ngaji itu kori, fokusnya ke kori, Quran gitu. Iya, qiraat. Saya ngedengerin ada teman, cuman belum tahu itu siapa namanya. Termotivasi dari situ. Bagus juga suaranya itu. Oh, jadi awal mulanya termotivasi ya dari Iya, orang termotivasi itu. Enak juga ya suaranya gini-gini. Kayak apa ya? Cengkok-cengkok, tau nggak cengkok-cengkok? Oh, kayak dangdut gitu ya, cengkok. Iya. dangdut. Jadi ini ada bahasa lokalismnya ya teman-teman. Iya, Bahasa cengkok-cengkok. Bekasi. Iya. Karena Maul ini juga asli Bekasi. Iya, Apa Bekasi. itu? Cengkok-cengkok Lebih kan ke cengkok kali ya, cengkok. cengkok. Cengkok di dalam, saya tahu cengkok ini di dangdut ya, tapi ini cengkok di dalam mengaji itu ya. Masya Allah itu Oh, iya, susahnya iya. minta ampun. Saya belajar dari kelas 5 SD. Cuman pengen bisa cengkok-cengkok itu, cengkok-cengkoknya. Oh, lebih ke nada-nadanya itu kan. Iya, yang mohon maaf nih ya, kayak niruin apa? Kayak gimana ya? Boleh dicontohin. Gitu. Contohnya Oh, gitu. itu untuk tahap-tahap dalam belajar qiraat itu ya. Iya, susah banget itu kan. Iya, suara saya juga pernah mendengar suara-suara yang itu tuh dimana harus dilatih dan gak semuanya orang tuh bisa gitu untuk di nada. Karena di qiraat sendiri kan ada tuh ya beberapa jenis cara membacanya gitu. Ada lagamnya juga, Nah, itu namanya apa? ada lagam-lagamnya. Jenis-jenisnya kan. Iya, kayak lagu Bayati, Nahawan, Shika gitu. Nah, itu apa tuh Kak? Kalau boleh dijelaskan. Itu lagu-lagunya. Oh, jenis-jenis lagamnya Iya, di dalam lagam-lagamnya qiraat. itu. Nah, saya juga penasaran kan di sini di dalam seni membaca Al-Qur'an ini. Nah, mungkin karena ini masuknya ke potensi Mas Maul ini adalah di seni membaca Al-Qur'an ya, karena di dalam seni membaca Al-Qur'an itu ada yang namanya qiraat, Iya. ada yang namanya murotal. Nah, saya juga penasaran nih Mas Maul, qiraat dengan murotal ini perbedaannya di mana gitu? Kalau murotal kayak baca biasa aja gitu. Kalau murotal mungkin lebih nggak memakai ini ya, nada bayati, Iya. nada syilka. Betul, itu nada apa itu nada? Itu juga ada Bayati ya, murotalnya, cuman kan kalau murotal mah santai, nggak ada naik tinggi gimana gitu. Naik sama tinggi sama. Oh iya, jadi kalau Mas Maul ini bukan ke murotalnya tapi lebih fokus di qiraat atau murotal juga bisa, qiraat juga bisa. Alhamdulillah. Keduanya bisa. Iya. Masya Allah gitu loh. Apalagi kalau ditambah hafiz juga kali ya dia. Nggak gitu juga. Belum. Masih proses ya. Masih proses. Iya, mungkin teman-teman nih Mas Maul kan karena di sini tadi kita membahas qiraat, coba boleh dicontohin gitu. Gimana sih? Karena kan kalau teori aja mungkin teman-teman belum paham. Kalau misalnya untuk mencontohkan gitu bagaimana? Apa sih yang sekiranya Mas Maul ini udah bisa gitu? Maksudnya contohin. Iya, bagaimana kan tadi kan ada lagam-lagamnya tuh, gimana dicontohin? Kayak lagam Nahawan aja ya nih. Nahawan bagaimana? Contohnya. Duh, jadi malu ini. Grogi biasa. Iya. Atau ada yang aja. perlu apa nih? Perlu apa? Perlu Al-Quran atau perlu apa? Enggak. Atau sudah di luar Ini kepala? kan contohnya dong, Oh, contohnya. contohnya. Iya. Ya udah Iya. boleh. Gimana nih? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام Sadaqallahul Azim. Masya Allah banget suaranya ya. Ini lagi gitu lah. Lagi serak ini. Aduh, ini tuh lumayan sih untuk nada-nada. Ini namanya nada apa ya? Nada nahawan. Nahawan. Iya. Biasanya untuk qiraat ini Mas Maul itu pernah melantunkan di mana atau pernah mengikuti perlombaan gitu? Kemarin alhamdulillah Pernah mengikuti perlombaan? Iya. Di Bekasi. Kalau boleh tahu itu di event apa ya? Event MTQ. Di Musabaqah Tilawatil Quran. Ya emang tiap tahun. Itu kategori untuk apa tuh? Kan ada tilawah remaja, dewasa, anak-anak. Ya ini maksudnya ke apa? Anak-anak. Remaja. Kalau dewasa ya udah yang berkeluarga. Itu Iya. menang, terus lawannya karena anak-anak gitu jadi menang. Enggak, tapi dapat juara berapa? Kemarin. Alhamdulillah juara kedua. Alhamdulillah juara kedua. Itu lagi gak enak badan itu. Oh enggak enak badannya juara dua ya? Iya, apalagi enak badan ya enggak? Bisa itu juara satu kalau lagi enak badan ya. Gak tau juga. Nah ini juga nanti kan udah punya potensi juga, nah udah pernah ikut perlombaan, nah barangkali ini benar-benar bisa dilatih, bisa ke tingkat nasional. Amin. Kalau bisa dikembangin ini bisa sampai ke, bahkan saya lihat banyak tuh yang kiroat yang bisa sampai ke luar negeri, bisa sampai ke Mekah, bisa sampai ke Dubai gitu untuk mengikuti perlombaan Musabaqah Tilawatil Quran ini. Jadi ini juga merupakan salah satu potensi mahasiswa-mahasiswi TB kurang lebihnya, karena masih banyak potensi-potensi dari mahasiswa-mahasiswi yang mungkin belum terbuka semuanya. Ini masih dua di antara. Jadi mungkin untuk teman-teman yang penasaran nanti akan kita buka lagi potensi-potensi dari mahasiswa-mahasiswi. Nah ini saya sih sedikit masih penasaran ya terkait tadi beasiswa atau perjalanan Teh Heni sekarang nih ke Kak Heni. Manggilnya Kak Heni aja ya walaupun kita Teteh nggak apa-apa ya, sudah banget gitu ya. Kita manggil Teteh aja ya. Maunya panggil Teteh atau sayang deh? Dulu Teteh aja ya. jangan sayang, jangan panggil sayang, udah dikasih kepastian ya. Sering banget ya. Enggak juga sih. Iya, biar nggak terlalu tegang ya teman-teman. Iya. Soalnya ini tapi Mas rasa Mau. tegang ini. Mas Mau tuh dari tadi tegang banget. Iya gitu. tegang emang ini bangkunya. Masya Allah. Bangkunya Masya Allah. Iya. Oke kita kembali ke topik nih. Soalnya saya masih penasaran nih kalau Teh Heni ini ternyata kan kemarin saya dengar juga mendapatkan beasiswa ya, beasiswa Darul Buat juga. Itu beasiswa apa Teh Heni bisa dijelasin, mungkin teman-teman juga yang belum tahu bisa tahu gitu. Oke, jadi untuk kemarin ya, emang sih saya sempat mendapatkan tabungan pendidikan gitu. Karena kan tabungan pendidikan diambil dari anak-anak KPM ya, KPM PKH gitu. Salah satunya kan keluarga saya juga termasuk ke ekonomi yang kurang gitu ya, kelas enggak tinggi banget gitu. Jadi di kesempatan itu saya mendapatkan tabungan pendidikan dari KPM, PKH kayak gitu. Dan juga tentunya kan setiap PKH itu ada diambil dari anak-anak yang berprestasi untuk mendapatkan tabungan itu. Setahu saya sih katanya seleksinya ketat-ketat gitu ya. Lumayan ketat berarti. Iya. Saya cuma diambil dari 5 orang, satu kabupaten itu diambil 5 orang. Oh, jadi satu kabupaten hanya diambil 5 orang. Itu sebelumnya pesertanya ada berapa itu dari banyak? Kalau banyak apa enggaknya kurang tahu ya, tapi katanya sih lumayan banyak karena kan dari kampus-kampus lain juga ikut seleksi kayak gitu. Ada dari kampus tetangga ya, Unsika, Kerawang itu jadi banyak juga. Berbagai kampus ya. Jadi saingannya tuh benar-benar ketat karena kita bersaing dengan kampus-kampus lain juga untuk mendapatkan beasiswa ini, dan prosesnya juga lumayan ketat ya Teh ini. Iya. Nah makanya
kenapa beasiswa itu ya nggak semudah yang kita bayangkan. Ada proses di dalamnya, kita benar-benar fight gitu di dalam mendapatkan beasiswa ini. Jadi bersyukurlah untuk teman-teman yang saat ini bisa mendapatkan beasiswa ini gitu. Kita manfaatkan sebaik mungkin apa yang telah kita dapatkan gitu. Belum tentu orang lain, mungkin ini orang lain inginkan, tapi bisa kita dapatkan. Makanya kenapa teman-teman harus bersyukur gitu. Sampai saat ini masih bisa melanjutkan pendidikan, sampai saat ini mungkin masih bisa bekerja. Itu sebuah nilai plus gitu bagi kita. Tinggal bagaimana kita mengelola ini dengan baik gitu. Mungkin ada pesan nih dari Teh Heni, tadi dari Mas Mau selaku udah mah memiliki potensi, udah mah kita mendapatkan hak gitu, hak privilege yang berbeda gitu dengan yang lainnya. Kita mendapatkan beasiswa ditambah memiliki potensi. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman bagaimana menjaga semangat gitu, menjaga semangat kita agar tetap bisa bertahan. Apalagi kan melihat ini Teh ini semester 4 ya? Iya. Mas Mau semester 2. Semester 2. Di mana ujian semester 4 itu sedang diuji ya? Iya, katanya ya. Iya. Betul ya Teh ini semester 4 itu salah jurusan katanya ya. Iya, atau ada yang mungkin cuti atau bagaimana gitu kan, itu sedang diuji banget di situ kan. Mungkin Mas Mau nih di semester 1 2 ini memang lagi semangatnya. Iya. Tapi bagaimana sih nanti di semester 3, di semester 4, semester 5, semester 6 kita tetap pada semangat kita pada saat semester 2 gitu. Itu yang perlu dipertahankan gitu. Apalagi kita bisa mencontohkan ini kepada teman-teman, karena teman-teman mungkin nantinya akan melihat kakak kelasnya bagus, atau juga nanti adik kelasnya bakal mengikuti seperti itu. Ya intinya harus semangat aja, percaya diri. Semangat Ya, aja percaya diri. Teman-teman. Walaupun ada temen apa gimana gitu, emang kuliah gimana sih kayaknya sampai di down. Sempat Terus dibuat semangat. down juga, Sempat pernah gimana tuh dibuat down? kayak udah gak usah kuliah gini mending di rumah aja. Stigma Iya, itu pernah datang ya? pernah. Banyak yang bilang kayak gitu, ada yang nyemangatin juga. Oh, macam-macam, ada yang Macam-macam, menyemangati, iya. ada yang buat down. Itulah dinamika di dalam kehidupan, kurang lebihnya seperti itu. Apalagi di dalam dunia perkuliahan, di dunia mahasiswa, banyak sih yang kita hadapi, kita lalui yang sekiranya berbeda di dunia siswa gitu. Itu lebih menantang, lebih banyak tantangannya. Kalau Teh ini gitu, mungkin ada pesan atau pesan yang ingin disampaikan sama teman-teman di luar sana sebelum podcast ini mungkin kita akhiri gitu. Oke, di sini saya ada sedikit pesan buat teman-teman yang sedang menonton podcast ini. Di sini kita kan terlahir sama ya, mempunyai akal yang sama dan pemikiran juga pastinya nggak jauh berbeda. Jadi gini, kalau misalkan kita tidak banyak mencari informasi atau mencari relasi, mungkin kita nggak tahu apa-apa. Mungkin kita akan ketinggalan gitu. Misalkan teman kita udah lari, kita masih jongkok aja. Iya, betul. Jadi gini teman-teman pesannya, buat teman-teman yang sedang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ingin menduduki kursi kuliah, ya teman-teman, kalau misalkan ada yang terkendala oleh biaya, teman-teman harus sering-sering mencari informasi itu. Kan sekarang udah era digital ya, banyak informasi-informasi yang di-share, kayak misalkan ada di Instagram, Facebook, YouTube, banyak pokoknya informasi-informasi. Nah, tentunya di Studi Global Mulia juga sering mengadakan setiap tahunan ya, mengadakan ini rekrut tentang beasiswa, bukan informasi. Iya. Nah, jadi rekomendasi banget buat teman-teman yang ingin mempunyai keinginan berkuliah, kalau terkendala oleh biaya, Studi Global Mulia mencari anak-anak yang berpotensi untuk mendapatkan beasiswa tersebut, kayak gitu. Nah, itu dari Teh Heni yang ingin disampaikan kepada teman-teman. Nah, di sini mungkin dari Mas Maulana ada yang mau disampaikan kepada teman-teman di luar sana, kepada keluarga, engkong atau nenek itu.
Mak nih udah kuliah nih masuk YouTube gitu kan. Iya ya itu intinya mah pada sehat ge. Sehat-sehat gitu Iya, gitu. Bahasanya gitu ya. Bekasi banget ini, Iya. asli pribumi keduanya ini. Tumpah darah di Bekasi. Ya intinya berjuang dan berjuang. Walaupun kita keluarga keekonomiannya masih kurang, tetap berjuang. Intinya berjuang aja. Intinya berjuang ya. Iya. Walaupun kita kadang mendapatkan kendala dari orang tua terkait mungkin dari segi perekonomian, justru di situ bukan berarti kita stop gitu. Justru kita harus berpikir kan ya betul ya Iya, Mas, gimana caranya kita merubah perekonomian, kita perbaiki pendidikan, kita merubah gitu. Semua itu untuk bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Iya. Jadi gimana ya? Kita harus introspeksi diri. Misalkan kita keadaan kayak gini, kita harus mikir ke depannya biar maju. Kita keluarga kayak gini, gimana ya? Kalau misalkan saya kayak orang-orang lain, sekolah biar tinggi gimana gitu, berjuang terus, tetap semangat. Masih semangat, intinya yang perlu dipupuk adalah rasa semangat kita ya. Semangat. Walaupun di sebelah kanan, kiri, atas, bawah itu banyak godaan untuk itu. Mungkin untuk podcast pada kali ini cukup sampai di sini ya. Untuk teman-teman yang ingin melihat bagaimana kelanjutan podcast ini, nanti ada episode-episode lainnya. Pada kali ini kita adalah di episode temanya itu apa? Menggali potensi dan motivasi dari mahasiswa-mahasiswi STEDI Global Mulia. Mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.